sedikit lagi mengenal hakikat syirik. Supaya kita tahu syirik itu seperti apa. Definisi ataupun pengertian syirik yaitu tasmiyatu ghairillahi billah fima huwa khasaisulillah. Syirik adalah menyekutukan, mensejajarkan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya di dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Itu syirik. Ya, contoh yang mudah. Harusnya ibadah itu hanya diberikan kepada Allah, hanya ditujukan untuk Allah. Akan tetapi kemudian ibadah ditujukan kepada selain Allah. Ya, contoh. Berkurban itu adalah ibadah. Ya, kalau diberikan untuk Allah, ditujukan untuk Allah itu benar. Tapi kalau kurban menyembelih kemudian ditujukan kepada selain Allah, maka itulah syirik. Contoh, mau bangun rumah, mau bangun apartemen, kemudian berkurban, sembelih kerbau, ya, ditujukan untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Makhluk yang menjaga area ini, misalkan contoh. Ya, maka ditanamlah kepala kerbau di pojokan. Ini atas arahan siapa? Dukun, biasanya gitu. Nah, itu kesyirikan, ibadah untuk selain Allah. Semua ibadah sekecil apapun, baik bentuknya kurban ataupun apapun, ditujukan kepada selain Allah, itu adalah syirik. Karena ibadah itu harus hanya khusus ditujukan kepada Allah semata. Ya, pun demikian doa. Ya, kalau berdoa kepada siapa, Bu? Kepada Allah. Oh, ada orang berdoa kepada malaikat misalkan, maka ini syirik. Ada orang berdoa kepada nabi, maka ini syirik. Ada orang berdoa kepada orang misalkan, masih hidup ataupun sudah mati. Misalkan ada orang yang sangat dikenal karismatik, masih hidup ataupun sudah mati misalkan. Ada orang yang berdoa, ya Abah, gitu, saya mau punya rencana begini dan begitu. Ya Abah, ya tolong mudahkan urusan saya misalkan. Sukseskan, berdoanya kepada si Abah ini. Maka ini syirik. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini. Nah, baik. Ini sudah dijelaskan. Yang selanjutnya adalah, nah ini syirik ini bisa terjadi dalam beberapa hal. Contoh dalam misalkan kalau kekhususan Allah kan misalkan menciptakan, gitu kan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, memberi rizki. Ya, betul Bu? Pak? Nah, kalau kemudian ada orang yang kemudian meyakini, ya, ada yang bisa mematikan, menghidupkan selain Allah, ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah, ada yang bisa memberi rezeki selain Allah, itu pun perbuatan syirik. Jadi bukan hanya dalam ibadah saja, doa saja, atau semisalnya. Ya, ini termasuk dalam kesyirikan. Ya. Kemudian lawan syirik adalah tauhid. Tauhid artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, baik dalam rububiyah tadi seperti yang saya sebutkan, ya, tentang perbuatan-perbuatan Allah, menciptakan, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, memberi rizki, mengatur alam semesta. Dan uluhiyah itu dalam peribadatan, ya, kemudian dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Begitu, ini tauhid. Ya, kita diperintahkan hanya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan dilarang keras beribadah kepada selain Allah dalam bentuk apapun juga, sekecil apapun juga. Karena hanya Allah lah sebenar-benar Tuhan, ya, yang harus disembah, sedangkan sesembahan lainnya adalah Tuhan-Tuhan palsu. Dalilnya, dalil tauhid, ya, ini banyak sekali dalam Al-Quran. Contoh diantaranya An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an
beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Ar-Ra'd ayat 36, qul innama umirtu an a'budallah wa la usyriku bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia, hanya kepada Allah aku seru manusia dan hanya kepada Allah aku kembali. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Nah, ini sekilas tentang syirik tauhid, ya. Baik, kita perhatikan kembali masuk di keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Ini mohon maaf harus benar-benar diserap oleh masing-masing kita. Termasuk saya pribadi yang menyampaikan, terus berusaha untuk menyerap tentang tauhid syirik. Artinya kita perhatikan baik-baik bagaimana keagungan tauhid dan bahayanya syirik, supaya kita lebih bisa, ya, merealisasikan tauhid dan menjauhi dosa ataupun perbuatan syirik. Sebab ini sangat berbahaya, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, keutamaan tauhid. Yang pertama, at-tauhid a'dhamu arkanul Islam. Tauhid itu adalah rukun Islam yang paling agung, yang paling a'dham, ya, yang paling agung. Nah, ini beberapa dalil yang menunjukkan tentang bagaimana agungnya tauhid sebagai rukun Islam yang paling pertama. Ya, rukun Islam ada berapa, Pak, Bu? Ada 5. Yang pertama adalah, nah ini dikatakan al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang pertama, ya, maka tanpa mengucapkan syahadat ini, kalau orang yang normal yang bisa mengucapkan mau masuk Islam kok tidak pernah berikrar dengan syahadat ini, maka tidak akan pernah disebut sebagai seorang muslim. Ya, maka wajib bagi dia seorang kafir yang mau jadi mu'alaf, jadi muslim, harus mengucapkan kalimat syahadat. Ya, gerbang utamanya adalah tauhid, syahadat la ilaha illallah dan tauhid Muhammadur Rasulullah. Ya, artinya harus mengikuti juga semua ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah dan tidak mencampur adukan dengan ajaran-ajaran selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rukun Islam yang selanjutnya seterusnya kita singkat. Nah, ini hadis yang kedua, ya. Isinya sama, sedikit berbeda dalam redaksi. Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Kalau Islam itu ibarat bangunan, ya, maka 5 perkara ini adalah unsur-unsurnya. Yang paling utama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu. Ini yang pertama, bahwa tauhid adalah rukun Islam yang paling utama, yang paling azam, yang paling agung. Yang kedua, Ustaz Khairul. Yang kedua, tauhid adalah hal terpenting dan kewajiban yang paling utama. Ahumul muhimmat wa awwalil wajibat. Sebelum ada kewajiban-kewajiban yang lain, maka tauhid adalah kewajiban yang paling utama, hal yang paling terpenting. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia pun untuk menjadikan manusia itu semuanya bertauhid. Ya, Bapak dan Ibu lihat hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Yang dimaksud memerangi di sini bukan berarti memerangi dengan pedang, membunuh dan sebagainya. Intinya bukan itu. Seperti kata-kata ya bahwa pemerintah kita memerangi kemiskinan. Ya, bukan berarti orang-orang miskin kemudian dipenggal, dibunuh, ditembak, bukan. Ya. Nah, Rasulullah itu diutus untuk memerangi manusia sampai manusia itu bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, bertauhid kepada Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Ya, dan seterusnya sampai dikatakan wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika qasamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah. Begitu. Jadi tauhid adalah hal yang terpenting dan kewajiban yang paling utama. Pun demikian ketika Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ke negeri Yaman untuk berdakwah. Maka pesan Nabi pun ya kepada Mu'adz ini bahwa yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, itu. Ini yang pertama. Setelah itu baru, setelah mereka bersyahadat, meyakini syahadat itu baru bahwa ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah puasa dan seterusnya. Nah ini. Baik, yang ketiga, at-tauhid sababul lil amni wal ihtida fid dunya wal akhirah. Tauhid adalah sebab bagi keamanan dan petunjuk di dunia dan akhirat. Ini, jadi orang yang bertauhid mendapatkan keamanan, petunjuk dunia dan akhirat. Dalam surat Al-An'am 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Ya, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pernah suatu riwayat bahwa para sahabat mendengar ayat ini khawatir. Ya, saya pernah sekilas membaca atau mendengar, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Semua manusia pernah berbuat zalim, pernah berbuat salah, gitu kan? Maka yang dimaksud dengan walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman di sini adalah tidak mencampurkan dengan kesyirikan. Ingat Pak, Bu, nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya asyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang teramat besar. Yang dimaksud di sini tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Orang yang bertauhid, maka kata Allah, mendapatkan keamanan dan petunjuk dunia dan akhirat. Ini firman Allah yang pasti benar, dijamin benar dan pasti terrealisasi. Maka pegang tauhid, ya. Jadi agung sekali tauhid itu, ya. Yang keempat, al-ibadah la tuqbalu illa bit tauhid. Ibadah itu tidak akan pernah diterima kecuali dengan tauhid. Bapak dan Ibu,
Tidak ada di antara kita yang mau ibadahnya sia-sia. Ya, capek-capek pulang kerja, mungkin ada yang pulangnya sampai jam 11 malam. Ya, kemudian baru tidur jam 12 atau bahkan jam 1. Diusahakan bangun pagi untuk salat subuh. Kira-kira rela nggak kalau ibadah subuh kita sia-sia? Nggak ada yang mau. Ya. Nah, untuk itu jangan campurkan kehidupan kita, ibadah kita dengan syirik. Murnikan ibadah kita dengan tauhid. Ya, maka ibadah itu tidak akan pernah diterima kecuali dengan tauhid. Ibadah itu akan diterima kalau ibadah itu ditujukan untuk Allah, yaitu untuk mentauhidkan Allah, tidak tercampur dengan tujuan-tujuan yang lain, dan tidak tercampur dengan peribadatan kepada yang lainnya. Ya, Bapak dan Ibu, syarat ibadah itu paling minim ada 2, Pak. Pegang ini. Paling minim ada 2. Ya, yang pertama adalah harus karena tauhid, harus ikhlas memurnikan ibadah kita kepada Allah. Tapi satu ini belum cukup. Yang kedua apa? Yang kedua harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Ibadah kita itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, minimal 2 ini maka insya Allah diterima ibadah kita. Kalau satu ada, yang kedua absen, nggak ada, maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan dari urusan kami, yang bukan dari ajaran kami, kata Nabi, maka tertolak. Ya, maka yang kedua ittiba. Nah, sebaliknya kalau ittiba sudah sesuai dengan ajaran Nabi, tuntunan Rasulullah, kok yang pertama tauhidnya absen, ya mohon maaf, jadi tinggal satu, tinggal ittiba saja tapi tidak murni karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, maka ini pun tertolak. Ya, maka Bapak dan Ibu bisa lihat penafsiran daripada Abdullah bin Mubarak dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dimaksud ayyukum ahsanu amala, yang sebaik-baik amal. Ya, jadi Allah menciptakan mati dan kehidupan untuk menguji kita, menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang ahsanu amala itu adalah yang paling ikhlas, yang paling bertauhid, dan yang paling shawab, yang paling benar, paling tepat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka pegang itu. Ya, ini dapat poinnya. Ya, tidak boleh kemudian melakukan ibadah-ibadah, ritual-ritual peribadatan dan lain sebagainya yang menyelisihi Rasulullah SAW. Begitu. Baik. Kemudian yang kelima, at-tauhid sababu dukhulil jannah wan najati minan nar. Tauhid itu sebab masuk surga. Mohon maaf. Ya, sebab masuk surga dan selamat dari api neraka. Tauhid, Bapak dan Ibu, pegang tauhid. Ya, jauhkan semua bentuk kesyirikan yang tadi sudah disebutkan dan banyak contoh yang lainnya. Pegang tauhid. Seburuk, sesengsara apapun kehidupan kita di dunia, di akhirat kita bahagia, kita jaya. Sesulit apapun kehidupan kita di dunia, jangan jatuh pada perbuatan syirik. Di akhirat nanti kita jaya, kita bahagia. Ya, kita lihat. Barang siapa man mata wa huwa ya'lam alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia meninggal dunia dan dia mengetahui tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia masuk surga. Ya, dia mengetahui bahwa saya tuh harus bertauhid kepada Allah dan dia realisasikan dalam kehidupan di dunia sampai dia meninggal, maka dia masuk surga.
hadis ini. Man lakita min wara'i hadal haid yashhadu alla ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Barang siapa yang berjumpa denganmu dari balik dinding ini, ya, dan dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan meyakini dengan hatinya, maka berilah kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Bapak dan Ibu, kalau masih ada ya mungkin keyakinan-keyakinan atau pernah melakukan perbuatan-perbuatan, praktek-praktek yang mengandung kesyirikan tadi, maka hilangkan. Yang punya usaha selama ini sampai sekarang masih percaya dengan hal-hal demikian, ya masih disiram air, masih dicipratin air dari siapa? Dari Yikun, Kiai Dukun tadi, ya, dengan keyakinan bahwa dengan air itu akan menjadi laris dagangannya, sukses bisnisnya dan seterusnya. Hilangkan itu, tawakal semua kepada Allah. Sebab khawatir kalau ternyata itu adalah kesyirikan dan dibawa mati, berarti tauhid kita rusak, maka kita tidak mendapatkan kesempatan masuk surga. Hidup hanya sebentar di dunia, sedangkan akhirat selamanya. Ya, maka kita harus hati-hati prioritaskan akhirat kita. Satu lagi tentang keutamaan tauhid. Ada orang yang dihadapkan kepada Allah, ya, dipanggil di hadapan Allah, di hadapan para makhluk, diadili bahasa kita. Ditampakkan kepada orang ini 99 lembar catatan keburukan. Orangnya benar-benar bejat, ya, perilakunya secara zahir bejat, rusak, ya, semua perbuatan dosa sudah dilakuin kecuali syirik, ya, membunuh, memperkosa, kemudian mendolimi orang, ya, mabok-mabokan, apalagi dan lain sebagainya, berzina. Ini dilakukan sama dia. 99 lembar catatan ditampakkan kepada dia yang isinya keburukan, dan ditanya orang ini, dan orang itu mengakui bahwa itu perbuatan dia. Ditanya lagi, apakah kamu punya kebaikan? Iya, maka orang itu menunduk, enggak punya ya Rabb. Memang kelakuan saya begitu, saya enggak punya kebaikan. Kata Allah, tidak, kamu tidak akan dizalimi. Maka dikeluarkan satu bitokoh. Bitokoh itu kartu yang isinya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia seorang muslim dan dia bertauhid walaupun kelakuannya buruk. Ya, maka bitokoh itu ditimbang ditaruh di satu timbangan, ya. Kemudian 99 lembar catatan yang sejauh mata memandang yang isinya keburukan ditimbang di timbangan yang satunya. Maka apa yang terjadi? Bitokoh yang berisi tauhid ini lebih berat, berarti dia selamat, kebaikannya lebih banyak. Ini tauhid, Bapak dan Ibu sekalian. Ini suatu yang sangat luar biasa. Ya, walaupun orang sebejat apapun tadi saya katakan, mohon maaf, kalau dia tetap memegang tauhidnya, dia tetap berkeyakinan bahwa ilah yang berhak disembelih hanya Allah, dan dia tidak pernah jatuh pada perbuatan syirik, meminta kepada dukun dan lain sebagainya, maka dia selamat di akhiratnya nanti. Ya, walaupun mungkin di dunia dia di penjara berkali-kali, mungkin, ya, tapi kalau dia bertauhid maka selamat. Luar biasa keutamaan tauhid. Dan kita punya modal itu, Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah muslim-muslimah. Ya, tinggal inilah kenapa penting untuk hadir di majelis-majelis ilmu, supaya kita diingatkan kembali. Ada satu hal yang sangat pokok yang harus kita punya, yang harus kita pegang kuat-kuat. Itu adalah tauhid. Dengan modal itu maka kita selamat. Dan insya Allah kalau tauhidnya sudah kuat, maka otomatis sebenarnya kehidupan dunia pun akan, insya Allah akan baik. Betul Bu, Pak? Kalau tauhidnya kuat, kita takut untuk berbuat dosa, kita takut mendolimi orang, kita takut mengambil barang yang bukan punya milik kita. Betul tidak? Karena tauhid kita kuat.
Ya, walaupun ada mungkin kasus tertentu, ada orang yang terjatuh pada perbuatan dosa-dosa tadi, ya tapi tauhidnya kuat, maka dia tetap selamat. Akan tetapi jangan disalah artikan bahwa nggak apa-apa, saya berbuat bejat aja, yang penting tauhid kita. Enggak, jangan. Ya, intinya kita semaksimal mungkin jauhi semua perbuatan dosa dengan kita tetap berpegang tauhid. Kalau kita ternyata terjatuh juga pada perbuatan dosa, kita masih punya tauhid, maka insya Allah kita selamat. Insya Allah diampuni semua dosa itu, ya, dan kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, apakah nanti kemudian karena dosanya terlalu banyak akan dimasukkan terlebih dahulu ke neraka? Ini terserah Allah. Tapi pada akhirnya akan masuk surga. Itulah orang yang bertauhid. Gitu. Baik, selanjutnya bahaya syirik. Mohon maaf saya batuk ya. Baik, bahaya syirik. Yang pertama, ini lawannya nih Pak. Ini kalau tauhid tadi luar biasa keutamaan keagungannya, ini syirik luar biasa bahayanya. Luar biasa bahayanya. Ya, luar biasa bahayanya. Yang pertama, innallaha yaghfiruhu idza mata sahibuhu wa lam yatub minhu. Ya. Jadi Allah tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan ketika dia meninggal belum bertobat kepada Allah. Allah nggak akan ampuni itu. Ya, orang yang berbuat syirik kemudian dia dibawa mati kesyirikannya, tidak akan diampuni. Kalau dosa selain syirik ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Ya, kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 48 dan An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'adziman. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi Allah mengampuni, tidak mengampuni dosa syirik, mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, karena kita tidak tahu apakah nanti dosa kita dikehendaki diampuni atau tidak, maka kita di dunia berusaha untuk tidak berbuat dosa. Walaupun tidak ada yang bisa orang tidak berbuat dosa, tetap akan terjatuh, tapi berusaha untuk tidak gampang terjatuh pada perbuatan dosa. Ya, meskipun ada peluang diampuni, tapi kita tidak tahu apakah kita termasuk yang dikehendaki diampuni ataupun tidak. Kan begitu ya. Jangan bermudah-mudahan melakukan dosa selain syirik karena akan diampuni. Tapi catatannya bagi siapa yang dikehendaki. Surat An-Nisa ayat 116 sama. Ya. Baik, yang kedua. Sahibuhu kharijum minal Islam. Pelaku syirik itu keluar dari Islam. Walaupun dia mungkin gelarnya haji, tiap hari pakai peci, pakai baju koko, sarungan ke masjid, sholat Jumat gak pernah ketinggalan. Tapi kalau di belakang dia berbuat syirik, ya, di rumahnya dia punya ritual sesajen dipasang setiap malam Jumat, ya, kemudian dia juga ritual di situ, makin jelas kesyirikan karena cara Islam tidak seperti itu. Walaupun dia tiap hari zahirnya, ya, Pak Haji atau Bu Hajah, ya, setiap hari ke masjid, sholat dan sebagainya, maka dia tetap dikatakan sebagai orang kafir, keluar dari Islam. Tapi tidak boleh kita sembarangan menuduh orang kafir. Ya, ini warning buat kita dan saudara kita, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, sebab ini dikatakan oleh Allah orang musyrik itu sebagai keluar dari Islam, sebagai orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat ke-6. Ya. Innal ladzina kafaru. Ini Allah yang berkata, Allah yang berfirman. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang kafir. Siapa mereka?
min ahlil kitabi wal musyrikin, dari ahlul kitab Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Siapa musyrikin? Orang-orang yang berbuat orang-orang yang berbuat syirik. Syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Dikatakan sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani atau ahlul kitab dan musyrikin. Jadi orang musyrik itu orang-orang kafir. Ya, maka dikatakan fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka semua masuk ke dalam neraka jahanam, kekal selamanya di dalamnya, di sana. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ya, ini warning buat kita. Jangan sampai terjadi pada kita dan keluarga kita. Oke, saya singkat. Yang ketiga, Innallaha ta'ala la yaqbalu minal musyrikin amalan wa ma 'amilahu min a'mali sabiqatin takunu haba'an mansura. Jadi syirik itu atau sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari orang-orang musyrik itu amalan. Dan amalan-amalan yang pernah dia lakukan sebelumnya itu nanti haba'an mansura. Ya, tidak ada bekasnya nanti di akhirat. Ya, seperti tadi disinggung, sehebat apapun dia beramal, bangun masjid ya, segede ini mungkin di beberapa tempat, di beberapa kota, menghajikan orang berkali-kali, mengumrohkan orang berkali-kali, ya, bersedekah di mana-mana, sholatnya nggak pernah terlambat. Kalau dia musyrik di belakangnya, maka semua amal itu haba'an mansura, tidak akan ada bekasnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu beterbangan. Enggak ada bekasnya, enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, ini. Maka hati-hati. Ini sebaliknya. Kalau tauhid tadi salah satu syarat diterimanya ibadah dengan tauhid. Kalau syirik ini penghancur amal. Ya, penghancur amal soleh. Amal kebaikan enggak ada bekasnya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Sampai nabi pun di warning sama Allah. Ya, telah diwahyukan kepadamu siapa? Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelummu. La in asyrakta la yahbatana amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, maka putus. Ya, hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Az-Zumar 65. Baik, selanjutnya yang keempat. Dukhulul jannah alaihi haramun wa huwa mukhaladun finnaril jahim. Orang yang berbuat syirik itu diharamkan masuk surga dan mereka kekal di dalam neraka jahanam. Tadi kalau tauhid, orang yang bertauhid dijamin masuk surga, dan sebaliknya orang yang berbuat syirik diharamkan masuk surga dan dia kekal di dalam jahanam. Surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Diharamkan, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan masuk surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya, ini diantara hadisnya pun demikian dikatakan. Saya singkat. Baik, ini
ada kurang lebihnya ada 4 ya pokok bahaya syirik yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa diserap, termasuk keutamaan tauhid tadi ya. Sedikit banyak kita diingatkan kembali, dikuatkan kembali akidah kita supaya tetap lurus di atas tauhid dan menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan ataupun keyakinan-keyakinan kesyirikan.